Adam masih terdiam menatap dua lelaki yang tiba-tiba datang ke rumah Maryam. Apalagi setelah mendengar kata terakhir dari pria itu yang mengatakan kalau mereka ingin melamar Maryam. Mana bisa wanita yang sudah menikah dilamar oleh orang lain? Melamar orang yang sudah dilamar orang lain saja tidak boleh, apalagi ini sudah menikah. Adam langsung berdiri pada barisan terdepan untuk menghadapi pria yang tiba-tiba melamar Maryam. Dari dalam rumah, Haris, adiknya Maryam, keluar. Dia langsung tersenyum kepada dua pria yang ada di hadapan Adam, bahkan mereka terlihat akrab satu sama lain. "Ustadz Farhan," seru Haris sambil memberikan salam kepada kedua pria di depan Adam. "Maafkan kami, datang ke sini tanpa memberitahu Nak Haris. Abi ada. Kebetulan Farhan sedang ada liburan dari kuliahnya di luar negeri. 1 tahun yang lalu kami mendengar Salman, sahabat Farhan, meninggal dunia, dan dia meninggalkan seorang istri. Hari ini niatnya Farhan ingin melamar Maryam. Karena dapat amanah dari Nak Salman untuk menjaga Maryam ketika beliau masih hidup," kata pria itu. Adam semakin panas, dia benar-benar dibakar api cemburu. Pria itu menatap Farhan. "Harusnya sebelum melamar, cari informasi dulu yang benar. Bagaimana mungkin wanita yang sudah menikah kamu lamar? Hukumnya haram, dosa," ucap Adam dengan nada penuh penekanan. Farhan dan ayahnya nampak terkejut mendengar perkataan dari Adam. Mereka memang sebelumnya tidak mengatakan terlebih dahulu untuk datang ke rumah Maryam. Kebetulan sedang ada kesempatan, dan mereka tidak pernah tahu tentang berita pernikahan Maryam dengan Adam. Terakhir mereka datang ke rumah itu adalah ketika Salman meninggal dunia. Saat itu, Farhan memang sudah berniat suatu saat ingin melamar Maryam, jika wanita bercadar itu sudah lepas masa iddah dan sudah bisa membina kehidupannya kembali. Tidak disangka kalau ternyata ketika mereka datang ke rumah itu, Maryam dalam keadaan sudah menikah kembali. "Apa maksudnya, Haris? Apakah itu benar kakakmu sudah menikah kembali?" tanya Farhan kepada Haris. Pria itu terdiam seperti merasa tidak enak, karena Farhan adalah anak dari kiai tempat dia kuliah dan mondok di pesantren. Adam berdiri sendiri dengan wajah marahnya menatap kedua orang itu. "Mas Adam, tolong tenang dulu, mari kita bicarakan baik-baik. Abi tidak ada, aku yang bertanggung jawab atas keluargaku hari ini," ucap Haris sambil memegang tangan Adam. Farhan semakin bingung. Dia seperti menyimpan sebuah rasa kesal dalam hatinya. "Ustadz Farhan, Haris minta maaf. Pernikahan Mbak Maryam baru terjadi beberapa minggu yang lalu, semuanya memang mendadak. Haris pun diberitahu Abi setelah pernikahan itu terjadi. Dan saat itu aku pun tidak datang," Haris mulai menjelaskan. Adam diam, dia menyilangkan tangan di dada menatap Farhan. "Kenapa kamu tidak memberikan kabar kepadaku, Haris? Kamu tahu aku sudah menitipkan kakakmu dari dulu pada Abi, ketika Mas Salman meninggal," kata Farhan. Haris terdiam, dia juga bingung harus mengatakan apa. Sesungguhnya, dia merasa senang jika memang Maryam, kakaknya, benar-benar bisa menikah dengan Farhan. Namun, mau bagaimana lagi, Maryam sudah terlanjur menikah dengan Adam. "Maafkan saya, Ustadz. Sebenarnya saya sudah mengirimkan email kepada Ustadz ketika Ustadz di luar negeri, mungkinkah Ustadz tidak membaca email dari saya itu? Saya sudah mengatakan perihal Mbak Maryam yang sudah menikah kembali," jelas Haris. Seketika, Farhan terlihat lemas sendiri di kursi duduknya. Dia memang beberapa minggu ini tidak sempat mengecek email karena sibuk ujian. Dan saat liburan kuliah, dengan penuh harapan, Farhan langsung datang ke rumah Maryam. Dia berharap hari ini Maryam sudah siap untuk menjalin hidup baru dengan dirinya. Adam tersenyum tipis di tempat duduknya. Dia merasa Haris sedang membela dirinya, padahal pria itu hanya sedang mengatakan semuanya dengan jujur. "Sudah jelaskan sekarang. Maryam sudah menikah dengan saya. Kenalkan, nama saya Adam, suami dari Maryam," ucap Adam. Untuk pertama kalinya,
dia merasa bangga mengenalkan dirinya pada seseorang. Dalam hati, dia sangat puas dan sangat senang. Farhan. Pria itu membalas uluran tangan dari Adam meskipun berat untuknya. Kalau begitu, saya minta maaf. Sungguh, saya datang ke sini karena saya tidak pernah tahu akan pernikahan Maryam dengan Anda. Karena selama ini Maryam juga tidak pernah memberikan kabar tentang pernikahannya, kata Farhan dengan berat hati harus menerima kenyataan itu. Enak banget dia asal minta maaf saja, tiba-tiba datang ke rumah buat melamar istri orang. Sekarang malu sendiri kan? Adam mendengus, bergumam sendiri sambil menatap sinis kepada Farhan. Farhan dan orang tuanya mengobrol sebentar bersama dengan Haris. Dari dalam rumah, Umi membawa minuman dan makanan ringan untuk Farhan dan ayahnya. Nampak Umi juga sangat menghormati Farhan. Terlihat sikapnya yang begitu sopan kepada mereka. Bagaimana kabar Nak Farhan? Sudah lama tidak ke sini. Sayang Abi sedang tidak ada di rumah, kalau tahu ada Nak Farhan datang ke sini, pasti Abi senang sekali, kata Umi sambil mengajak Farhan mengobrol. Alhamdulillah, Umi, baik. Sebenarnya, Abi 6 bulan yang lalu bertemu di pesantren. Saya sudah bilang niat saya untuk menikahi Maryam. Makanya hari ini saya buru-buru datang ke sini ketika pulang ke Indonesia, jawab Farhan dengan sopan. Maafkan kami, Nak Farhan. Kami jadi mengecewakan Nak Farhan, ucap Umi. Kenapa Umi malah minta maaf? Padahal dia yang salah, datang di saat semuanya sudah terlambat, batin Adam, mengomentari percakapan antara Umi dengan Farhan. Tidak ada yang pernah tahu jodoh itu datangnya kapan. Kami juga kaget, ketika diberikan kabar Maryam tiba-tiba akan menikah kemarin. Tapi memang mungkin sudah jalannya seperti itu. Kami sebagai manusia hanya mengikuti alur yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan saja, sambung Umi sambil melihat ke arah Farhan. Tidak perlu minta maaf, Umi. Jika memang sudah terlambat, saya bisa menerimanya. Saya titip Maryam, Mas Adam. Dia wanita solehah, wanita baik-baik yang patut untuk diperjuangkan. Jangan pernah membuat dia menangis atau kecewa, karena itu berarti menyakiti kami, orang-orang yang menyayanginya, kata Farhan. Adam menelan salivannya, teringat bagaimana kejamnya ia menyakiti Maryam kemarin. Lidahnya begitu gampang membentak dan menghinanya, bahkan dia sempat berpikir negatif kepadanya. Kini, saat tahu bahwa wanita yang dia sakiti itu banyak disayangi oleh orang lain, hati kecil Adam mulai merasa bersalah kepada sang istri. Tidak usah disuruh, itu sudah kewajiban saya, dengus Adam dengan nada sombongnya. Dia melirik ke arah rumah Maryam, dia akan merasa malu sendiri jika Maryam mendengar apa yang dia katakan. Hanya istrinya yang paham bagaimana selama ini sikap Adam kepadanya. Haris menatap ke arah kakak iparnya. Tatapan tidak suka terlihat di matanya. Entah mengapa, dia tidak suka dengan sikap Adam yang terlihat sangat sombong, dan dia mulai merasa jika Adam tidak pantas untuk kakaknya. Haris melihat kalau ada yang dirahasiakan oleh Adam pada keluarganya. Kedatangan Farhan dan ayahnya untuk melamar belum diketahui oleh Maryam, karena wanita bercadar itu masih di dalam kamar menidurkan Aira. Ketika menjelang malam, Farhan dan ayahnya sudah pulang. Kini tersisa dirinya dengan Haris yang terlihat duduk di halaman rumah Maryam. Keduanya tampak canggung. Adam berdiri hendak masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba suara Haris menghentikan langkah kaki dari Adam. Maafkan jika aku lancang, Mas Adam. Apa boleh aku bertanya sesuatu? Haris yang masih duduk di atas kursi berkata sopan saat Adam akan masuk ke dalam rumahnya. Kamu ingin bertanya apa? Katakan saja, jawab Adam, kembali berjalan mendekati Haris. Keduanya kembali berhadapan. Tentang pernikahan Mas Adam dan Mbak Maryam. Kalian menikah dadakan kemarin, aku tidak berani bertanya kepada Mbak Maryam karena dia pasti tidak akan pernah cerita, kata Haris.
Dia menarik napas, dua jari tangannya saling bertemu sambil berbicara, dia memainkan jemari tangannya itu. Maksud kamu apa? Ada apa dengan pernikahan kami? Tanya Adam. Apakah pernikahan kalian didasari atas cinta, atau ada yang memaksa Mbak Maryam untuk menikah dengan Mas Adam? Tanya Haris. Gilep. Pertanyaan Haris membuat Adam langsung menarik napas kesal. Entah kenapa, dia tidak suka dengan apa yang ditanyakan oleh Haris. Pria itu seolah terlalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangganya. Sialan. Kenapa dia pakai nanya begitu segala? Sengaja gitu lagi ngetes aku, gumam Adam di dalam hatinya. Apakah pertanyaan itu harus aku jawab? Itu urusan pribadi kami. Meski kamu adiknya, tapi tidak semua bisa kamu ketahui, kata Adam. Dia berdiri, tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah yang cepat. Haris terdiam menatap punggung Adam yang begitu saja meninggalkan dirinya. Jika tidak ada masalah, Mas Adam tidak akan sekesal itu ketika aku menanyakan perihal cinta padanya. Bukankah suami istri itu wajib saling mengasihi dan mencintai? Tapi aku tidak menemukan itu pada mereka sekarang. Wajar jika aku sebagai adik laki-laki Kak Maryam merasa khawatir, gumam Haris di dalam hatinya. Sikap Adam yang cuek seperti itu semakin membuat dia tidak suka terhadap kakak iparnya itu. Adam langsung masuk ke dalam kamar. Terlihat Maryam sedang menggendong Aira dalam pelukannya. Pantas tadi dia tidak keluar kamar sama sekali, bahkan ketika tadi ada Farhan datang ke rumahnya. Ada apa? Tumben sekali Aira digendong. Seru Adam dengan wajah yang khawatir. Pria itu langsung menghampiri Maryam. Aira tidak bisa tidur nyenyak karena batuk pilek dari tadi. Setiap kali aku tidurkan ke tempat tidur, dia menangis dan bangun, sahut Maryam pelan. Adam yang awalnya ingin menceritakan tentang Farhan akhirnya tidak jadi juga karena rasa khawatir dia terhadap Aira. Perlahan, pria itu mendekat ke arah Aira, menempelkan tangannya ke dahi putrinya, dan terasa Aira juga panas. Badannya panas juga sepertinya. Kamu sudah berikan Aira obat? Tanya Adam, semakin khawatir. Belum sempat, Mas, jawab Maryam. Di rumah kamu ini ada obat tidak? Tanya Adam. Maryam langsung menggelengkan kepala. Sepertinya tidak ada, katanya. Adam tanpa bicara apapun langsung keluar dari kamar Maryam, membeli obat ke apotek terdekat untuk Aira. Wajah Adam tampak ketakutan. Hal yang paling menakutkan untuknya adalah kehilangan orang yang dicintai. Dan kali ini, Aira adalah gadis kecil yang menempati hati terdalamnya. Maryam mencoba memberikan ASI, namun Aira terlihat menolaknya. Gadis kecil itu lebih banyak menangis, apalagi ketika batuk sedang tidak ada jedanya. Wanita bercadar itu nampak panik. Dia takut jika akan terjadi apa-apa kepada putrinya. 1 jam kemudian, Adam sudah datang membawa obat untuk Aira. Obat panas dan obat batuk. Pria itu buru-buru langsung menghampiri Maryam. Sini, duduk sebentar, berikan obat panasnya, kata Adam. Maryam duduk, namun Aira sudah menangis kencang. Mungkin jika bayi kecil itu sudah bisa bicara, Aira tidak ingin Maryam duduk. Dia ingin terus digendong oleh Maryam. Adam terlihat semakin khawatir. Dia mengambilkan air untuk minum obat Aira. Sambil berdiri, pria itu menyuapi Aira obat. Maryam berusaha untuk menenangkan Aira yang terus menangis meski dia menggendongnya. Dia bolak-balik jalan di dalam kamar agar Aira bisa tertidur dalam gendongannya. Sampai tengah malam, Aira masih dalam gendongan Maryam. Berkali-kali Adam ingin menggantikan posisi Maryam menggendong putrinya. Namun, Aira tidak mau. Dia menangis saat dalam gendongan Adam. Sini, nak, sama papa, ya, biar mama tidur sebentar, bujuk Adam pada bayi kecilnya. Namun, Aira lagi-lagi menangis saat dalam gendongan Adam. Sudah, Mas, aku saja. Kalau kamu mau tidur, tidur saja dulu.
Lagian Aira tidak mau sama kamu, kata Maryam, tidak tega saat melihat Aira terus menangis. Adam tidak bisa apa-apa. Untuk tidur pun dia tidak bisa karena rasa khawatirnya terhadap Aira. Pria itu hanya duduk di atas kasur, bersandar ke dinding sambil melihat bagaimana tulusnya Maryam merawat anaknya. Dia bukan ibu yang melahirkannya, bukan saudaraku juga. Tapi dia begitu tulus sayang kepada Aira. Bukankah aku seharusnya bersyukur akan hal itu? Bukankah aku seharusnya beruntung mendapatkannya? Ayolah, Adam, berdamai dengan hati kamu, batin Adam. Pria itu mulai merasakan sesuatu kepada Maryam, hanya egonya saja yang belum bisa menggakuinya. Sampai menjelang pagi, Aira akhirnya baru bisa tertidur saat suhu tubuhnya mulai turun. Maryam bisa tertidur sebentar, meski itu hanya sekitar 2 jam. Maryam, Aira, dan Adam tertidur dalam satu kasur. Mereka saling berhadapan dengan batas ada Aira yang ada di depannya. Allahu Akbar. Suara azan berkumandang. Maryam refleks membuka matanya. Wanita bercadar itu sedikit kaget karena tepat 30 cm di depan wajahnya ada wajah Adam yang masih tertidur lelap. Pria itu tertidur meringkuk menghadap ke arahnya, dengan beralaskan satu tangan di bawah kepala Adam. Beberapa detik kemudian, terlihat Adam yang akan membuka matanya. Maryam refleks langsung menutup mata kembali, pura-pura tertidur. Dadanya mulai merasa gugup, mereka ada di posisi sedekat itu sekarang. Perlahan, Adam yang sudah membuka matanya mengecek suhu tubuh Aira yang ada di depannya. Kemudian, mata itu berpindah ke arah wajah Maryam yang pura-pura tertidur menutup mata. Dengan tangannya, Adam tiba-tiba mengelus kepala Maryam yang tertutup kain kerudung. Dan dalam hitungan cepat, tiba-tiba pria itu mendekat ke arah kening Maryam. Kap! Satu kecupan mendarat di kening sang istri. Maryam semakin dalam menutup matanya. Saat bibir itu menyentuh keningnya, Maryam mulai kembali merasakan sesuatu yang tidak enak. Dadanya kembali berdebar, wanita itu semakin tidak kuat membuka mata. Apa arti dari kecupan itu, Mas? Gumam Maryam dalam hatinya. Dia merasakan sebuah kehangatan dari sikap Adam malam itu. Dia merasakan jika Adam adalah sosok suami yang baik untuknya. Meski dia tidak tahu, ketika wanita itu membuka mata, Adam akan menggakuinya atau tidak. Maryam, bangun, nak, sudah subuh. Teriakan Umi membuatnya segera membuka mata. Saat itu, Adam sudah dalam posisi duduk di samping Aira. Wajahnya terlihat capek, dan juga terlihat masih mengantuk karena dia juga ikut terjaga menjaga Aira. Salatlah lebih dulu. Aku yang jaga Aira di sini. Bukan aku tidak mau jadi imam salat, ya, tapi sepertinya pagi ini Aira tidak bisa ditinggalkan meski untuk beberapa menit, kata Adam. Maryam menganggukkan kepala. Dia buru-buru keluar dari kamar untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Keduanya nampak canggung satu sama lain, Maryam pun seolah bingung, dia terdiam untuk beberapa saat. Ada apa, Maryam? Kamu kelihatan kurang tidur. Tanya sang Umi ketika Maryam keluar dari kamarnya. Aira badannya panas, ada batuk pilek juga. Jadi semalaman Maryam tidak bisa tidur, jawabnya pelan. Sudah diberikan obat belum? Tanya wanita paruh baya itu dengan wajah penuh khawatir. Sudah, Mas Adam semalam langsung beli ke apotek, jawab Maryam. Syukurlah kalau dia pria yang begitu sayang dengan putrinya. Semalam ada Farhan datang untuk melamar kamu. Apa suami kamu sudah cerita, nak? Tanya Umi. Maryam menghentikan gerakan kakinya yang akan masuk ke kamar mandi saat mendengar apa yang dikatakan sang Umi. Mas Farhan, Umi. Temannya Mas Salman ketika kuliah sarjana, bukan? Tanya Maryam. Iya, dia bela-belain datang ke sini sepulang dari luar negeri untuk meminta kamu. Katanya dia pernah berjanji dengan Salman untuk bisa menjaga kamu, Maryam, jelas Umi. Gadis bercadar itu mengerutkan keningnya, mulai merasa gusar.
Bagaimana dengan Mas Adam, Mi? Dia memberikan izin. Tanya Maryam dengan polosnya. Memberikan izin untuk apa, Nduk? Jangan konyol kamu itu. Mana ada suami yang memberikan izin istrinya dilamar orang lain? Heran Umi sama kamu. Yang ada marah dan kesal, iya, jawab Umi. Mas Adam marah dan kesal, Mi. Maryam mengulang pertanyaan. Tiba-tiba tersenyum, merasa senang sendiri jika suaminya itu kesal akan hal itu. Namun, seketika senyuman itu luntur kembali saat teringat kata-kata Adam kepadanya. Kita berdamai, setidaknya sampai Aira selesai menyusu kepadamu. Setelah itu mungkin kita berpisah. Kata-kata itu membuat ingatan tentang kecupan di kening Maryam menjadi sesuatu yang tidak lagi membuat dia bahagia. Kata-kata itu juga yang mematahkan semangatnya. Sudah, ayo wudu dulu, Nduk, jangan bengong begitu. Haris sudah nunggu untuk salat berjamaah subuh, kata Umi. Maryam langsung menganggukkan kepala pelan. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Menjelang siang, Adam terlihat baru saja membersihkan tubuhnya. Dia sudah berganti baju. Sebelum aku ke kantor, kita ke rumah sakit dulu. Suhu tubuh Aira masih turun naik sepertinya, ucap Adam, memecah keheningan di antara mereka di dalam kamar. Gadis bercadar itu sedikit melirik ke arah Adam, terlihat dasi yang dia pakai kurang rapi. Maryam yang sedang melipat baju-baju Aira tiba-tiba berjalan mendekat ke arah Adam. Pria itu terlihat gugup, mengalihkan pandangannya. Boleh aku membetulkan ini, Mas? Tanya Maryam, sudah memegang dasi yang dipakai Adam. Pria itu terlihat gelagapan. Jawabnya. Aku akan berusaha membuat pernikahan ini bertahan, Mas. Sampai tidak ada batas di antara kita. Karena sebuah ijab kabul bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan begitu saja, batin Maryam sambil tangannya membereskan dasi milik Adam. Mata Maryam begitu lekat menatap Adam hingga membuat nyali Adam tiba-tiba menciut. Sudah selesai, aku tunggu di luar, kita ke rumah sakit pagi-pagi, kata Adam dengan wajah tegang. Dia langsung melengos, menghindari tatapan mata Maryam, kemudian berjalan cepat dari kamar itu dan bergabung ke meja makan dengan Haris dan Umi yang sudah ada di sana. Bagaimana Aira, nak? Maryam bilang tubuhnya salaman panas. Tanya wanita parubaya di depan Adam. Masih turun naik panasnya, hari ini Adam bawa ke rumah sakit dulu, Umi, jawab Adam. Ya sudah, kamu makan dulu, kata Umi. Adam tanpa jawaban langsung mengambil makan. Haris terlihat melihat kakak iparnya dengan tatapan tidak suka. Ada banyak pertanyaan di pikiran pria itu. Beberapa menit kemudian, Maryam keluar dengan menggendong Aira. Makan dulu, Maryam. Tanya Umi. Maryam makan di rumah sakit saja nanti. Badan Aira panas lagi, Mas. Sebaiknya kita cepat-cepat bawa ke rumah sakit saja, kata Maryam. Adam langsung berdiri mencuci tangannya. Dia kemudian langsung memberikan salam kepada Umi dan keluar dari rumah itu. Maryam mengikuti langkah Adam dengan perasaan khawatirnya. Di dalam rumah, Haris terdiam. Dia seperti ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada sang Umi. Umi, seru Haris tiba-tiba. Ada apa, nak? Tanya Umi. Ada yang mengganjal dalam hati Haris, Mi. Aku merasa Mbak Maryam tidak bahagia dengan pernikahannya. Kalau boleh tahu, kenapa Umi dan Abi menyetujui pernikahan dadakan Mbak Maryam? Sungguh, semalam Haris merasa tidak enak dengan Ustadz Farhan, kata Haris. Wanita parubaya itu terdiam sejenak, kemudian menarik napas kasar. Kamu tahu, Maryam setelah kehilangan Salman dan putrinya sekaligus, hidupnya jadi kacau. Beberapa bulan dia bahkan tidak keluar dari kamar, Haris hanya menangis meratapi nasibnya. Hingga takdir mempertemukan dia dengan Aira. Saat itulah Umi lihat satu senyuman dari wajahnya lagi. Bayi kecil itu mengisi kekosongan di hati mbakmu. Aira seperti menggantikan putrinya yang sudah meninggal.
Dan saat tawaran menikah itu datang, Umi sama Abi pikir itu yang terbaik. Ada apa, Haris? Umi lihat Adam pria yang baik, kok, jelas Umi. Haris terdiam. Dia berusaha untuk menghilangkan pikiran buruk kepada Adam, berusaha percaya kalau kakaknya bahagia dengan pernikahannya itu. Di dalam mobil, Aira menangis sepanjang jalan. Maryam bingung, bayi kecilnya tidak mau menyusu padanya sama sekali. Dan sejak malam, Maryam yang khawatir dengan Aira terlihat stres. Dan itu tidak sengaja menurunkan produksi ASI miliknya. Rasa tidak nyaman juga mulai dia rasakan di kedua gunung kembarnya. Namun Maryam berusaha untuk mengabaikan rasa sakitnya itu. Sampai di rumah sakit, Aira langsung diperiksa oleh dokter. Ternyata, selain batuk pilek dan panas, Aira juga ada radang di tenggorokannya sehingga membuat bayi itu enggan menyusu padanya. Dokter, boleh saya bertanya? Cicit Maryam pelan kepada sang dokter. Silakan, Bu, jawab dokter. Kebetulan dokter yang menangani Aira adalah perempuan, jadi Maryam berani mengatakan keluhannya. Saya merasakan sakit di kedua payudara saya, dokter. Apa itu juga yang membuat Aira menangis? Mungkin karena dia merasa air susunya tidak banyak keluar, kata Maryam. Dokter langsung memeriksa Maryam, dan terlihat ada pembengkakan di sana. Ini air susunya tersumbat, mungkin karena lama tidak dikeluarkan atau ibu dalam keadaan stres, ucap sang dokter. Adam dari luar tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dokter. Maryam langsung cepat-cepat menutup bagian kancing depan yang terbuka. Sini, Pak, saya berikan edukasi pada suaminya juga. Karena ini penting untuk saling kerja sama antara suami dan istri, kata dokter. Maryam mulai merasa tidak enak, dia melirik ke arah Adam dengan perasaan canggung. Adam ikut duduk di depan dokter. Saya mohon ibu tidak boleh stres, karena itu bisa mempengaruhi produksi ASI-nya. Dan saat ini ada penyumbatan di payudaranya. Nanti di rumah bisa dibantu Bapak pijat dan kompres untuk melancarkan aliran ASI-nya kembali. Kalau dibiarkan seperti itu, nanti malah akan bahaya untuk ibu. Ibu bisa demam dan meriang juga, jelas dokter. Maryam menelan salivanya. Adam dan Maryam saling menatap heran. Pijat payudaranya. Bagaimana bisa, melihat wajahnya saja baru sekali. Ini sudah disuruh pegang-pegang bagian dalam saja, batin Adam, wajahnya tiba-tiba menyeringai melirik ke arah sang istri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.